Mari kita renungkan sejenak kisah luar biasa dari seorang anak bernama Zaid bin Thabit. Bayangkan, saat usianya baru 10 tahun, Zaid kecil sudah berkesempatan bertemu langsung dengan teladan terbaik kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaid datang dengan semangat anak-anak. Dan tahukah Anda, beliau, baginda Rasul, tidak pernah mengabaikan anak kecil ini. Justru baginda Rasul menatap Zaid dengan penuh perhatian dan kekaguman atas potensi yang ada pada dirinya. Perhatian dan penghargaan tulus kepada anak, meski masih usia dini, adalah kunci pertama dalam mendidik. Menghargai keberadaan mereka sebagai anugerah dari Allah. Zaid kecil yang bersemangat sempat ingin ikut berjuang membela Islam di medan perang Badar dan Uhud. Namun apa reaksi baginda Rasul? Beliau menolaknya. Zaid dikembalikan ke rumah karena usianya yang masih amat belia. Disinilah letak hikmah dari hukum Islam fikih yang agung. Islam adalah metodologi pertama di dunia yang melindungi masa kecil, jauh sebelum lahirnya konvensi Jenewa, PBB, dan organisasi HAM lainnya. Baginda Rasulullah telah menetapkan aturan tegas yang melarang perekrutan anak-anak dalam konflik. Islam menghargai bahwa anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan aman. Ketika kesempatan lain datang saat perang Khandaq, Zaid menawarkan diri untuk menggali parit. Namun baginda Rasul dengan kebijaksanaannya melihat bakat yang lebih besar pada diri Zaid. Beliau tidak biarkan Zaid berjuang dengan otot, melainkan bertanya, "Apakah kamu pandai membaca dan menulis?" Ketika Zaid menjawab, "Tidak," perintah baginda Rasul luar biasa. "Pergilah, belajarlah membaca dan menulis." Ini adalah pelajaran emas bagi kita para orang tua. Tugas kita bukanlah memaksakan apa yang kita inginkan. Misalnya, menjadi dokter atau insinyur seperti harapan kita. Melainkan menemukan anugerah atau bakat unik yang Allah titipkan pada anak kita, lalu kembangkan bakat tersebut hingga maksimal. Visi baginda Rasul bahkan bersifat jauh lebih besar. Setelah Zaid mahir baca tulis, beliau diperintahkan untuk belajar bahasa asing, yakni bahasa Suryaniyah, lalu bahasa Ibrani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin Zaid menjadi seorang penerjemah, seorang duta global, bukan hanya ahli di lingkup lokal. Apa hasilnya dari metode pendidikan kenabian yang visioner ini? Saat Sayyiduna Zaid bin Thabit beranjak dewasa, sekitar usia 20 tahun, setelah baginda Rasul wafat, ia terpilih menjadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Sebuah tugas monumental yang membutuhkan kecerdasan luar biasa dalam membaca, menulis, dan menguasai berbagai dialek dan bahasa. Manfaatnya kita semua rasakan hingga saat ini. Bayangkan, seandainya baginda Rasul hanya membiarkan Sayyiduna Zaid berjuang di parit atau memaksanya menjadi pemanah barangkali, tentu umat ini akan kehilangan manfaat besar dari keahlian Sayyiduna Zaid dalam mengumpulkan kalamullah. Wahai ayah bunda, ayo mari kita tiru kebijaksanaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan perhatian dan penghargaan tulus pada anak kita. Lindungi masa kecil mereka. Temukan dan asah bakat alami mereka. Sebab potensi yang Allah titipkan pada anak kita, jika dikembangkan dengan benar, bukan hanya akan menyelamatkan masa depan mereka, tetapi juga akan membawa kebaikan besar bagi seluruh umat dan dunia pada umumnya.